Hafiza Putra di sini akan melakukan penelitian sejarah lisan tentang asal-usul perkembangan Terminal Blok M di Jakarta Selatan. Adapun tujuan saya memilih penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui asal-usul berdirinya Terminal Blok M. 2. Untuk mengetahui perubahan fisik Terminal Blok M dari masa ke masa. 3. Untuk mengetahui kontribusi pihak terminal terhadap layanan transportasi umum di Blok M. 4. Untuk mengetahui jenis transportasi umum yang beroperasi di Terminal Blok M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiza Putra dari mahasiswa Pendidikan Sejarah UNJ angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan penelitian tentang asal-usul Terminal Blok M bersama Bapak siapa? Joni. Bapak Joni selaku apa Pak di sini Pak? Kepala Terminal. Kepala Terminal Blok M. Untuk itu kita mulai saja wawancara tentang asal-usul perkembangan Terminal Blok M. Jadi pertanyaan pertama begini Pak, bagaimana sih awal mula berdirinya dari Terminal Blok M ini? Tentunya Terminal Blok M dibutuhkan masyarakat, jadi kan ada kegiatan umum di situ. Yang intinya Terminal Blok M itu dibangun pada tahun 1968 di masa jabatannya Bapak Presiden Bapak Gubernur Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin. Ya. Diresmikannya Terminal Blok M 17 Juni 1968. Tentunya bentuknya belum semodern sekarang ya, masih modanya masih yang tradisional, konvensional, terus ya cara manajemen maupun cara pembayaran masih uang cash itu kira-kira gitu. Kayak kartis gitu ya. Terus diremajakan lagi kita tahun berapa ya Om Haji? 92. Gubernur Wiyogo Atmodarto ya. Dengan model yang seperti sekarang ini yang Om Haji ya, Om Haji. Om Hafiz. Om Hafiz ya, Yeah. Om Haji ntar bisa lihat dari tower bisa lihat semuanya ya. Yeah. Kita bisa ke lapangan langsung atau bisa dari tower. Bentuknya seperti ini. Dan waktu dibangun situ belum berbentuk model, masih konvensional seperti kayak dulu. Masih ada Metro Mini, ada Kopami, ada Kopaja ya. Yeah. Pembayaran juga masih konvensional cash ya kan. Terus cara operatornya juga masih manual, makanya itu dulu itu masih ada tower kan. Tower. Masih tradisional. Cepat, jangan ngetem kayak gitu lah bahasa kayak gitu. Yeah. Di atas pakai speaker, pakai tower itu loh ya. Oh, berarti dulu tower itu dulu ada ini. Terminal sudah modern, tapi transportasi kita belum modern. Oh, transportasinya. Terus berapa tahun kemudian ada busway koridor pertama itu. Nah, itu mulai agak transisi modern ya, ada non tunai dan ada masih yang non tunai kira-kira gitu. Tunai sama non tunai gitu. Tapi itu masih ada Metro Mini ya. Masih. Mulai Metro Mini selesai itu 2020 sebelum pandemi ya. Setelah itu terus pandemi itulah mulai nggak ada Metro Mini, nggak ada Kopami, nggak ada Kopaja ya. Ya kira-kira maju mundur sekitar sebelum 2020 ya. Lalu mulailah semua pengganti trayeknya itu pakai yang trayek Transjakarta gitu. Nah, diambil alih gitu ya. Dengan cara operator yang berbeda, ada operatornya masing-masing, setiap jurusan jalur itu ada operatornya. Jadi kita udah nggak pakai manual lagi. Ya, nggak pakai halo cepat Om habis, jangan ngetem itu banyak copet ya. Kenangannya banyak. Terminal ini memang terminal legend dan model terminal, terus ada mall di bawah tanah jadi satu tuh baru di Blok M. Iya, baru di belakang itu ya. Jadi mungkin bapaknya Mas Hafiz ya, siapa lupa? Iya, Hafiz. Ya Hafiz itu kita itu dulu di sini memang tempat nongkrongnya anak Jakarta itu ya. Iya. Di kawasan Blok M ini. Sampai sekarang lebih mudah lagi, terus terintegrasi dengan MRT. Ya, sekarang udah kayak gitu ya. Tentunya yang agak-agak dulu terkenal apa ya, seram gitu ya, terus banyak
copet atau gitu tindakan ini kriminal lah gitu ya. tindakan kriminal agak memang dulu kan karena Iya. emang sistem transportasinya juga masih belum memadai Belum memadai. kayak sekarang. Iya. Berarti dari sekian kriminal di Jakarta mungkin ini yang paling tertua Pak ya? Apa ada lagi yang lebih tua? Ada lagi lebih tua kayak lapangan Banteng. Ini kan pengembangan juga dari lapangan Banteng. Yang pertama di lapangan Banteng itu. Ini Iya. pemegang kemari. Tapi buat detailnya kita harus emang googling karena Iya. kita kan pindah terus setiap 2 tahun, 3 tahun kita pindah ke terminal. Nggak stay di sini dari ini nggak. Pindah-pindah nggak. Berarti kalau Jadi sejarahnya Sejarahnya. ya bisa dibuka di googling gitu ya. berarti kalau kayak struktur bangunan terminal tuh dari tahun 92 udah seperti ini ya? Ya ini pembangunan 92 sampai sekarang belum berubah. Yang berubah ya? Dan rencana akan revitalisasi total itu 2026 2006. dari pihak pemenang tender ya akan ini terminal dikelola swasta juga ya kita ini kan karena terintegrasi dengan mall dengan pusat perbelanjaan dengan tempat nongkrong kayak gitu ya. Iya. Lalu pertanyaan kedua itu perubahan fisik apa sih Pak yang terjadi di area terminal Blok M mungkin dari letak bangunannya apakah masih ada yang berubah atau Basic semenjak 92 bertahan? nggak ada Nggak berubah? perubahan. Cuman manajemen transportasi jenis transportasinya berubah itu udah Berubah. mulai tahun 2000 berapa tadi saya bilang terakhir 2000 kurang lebih 2000 sebelum pandemi lah 1920 itu udah mulai busway semua jalur semua kendaraan konvensional diganti dengan busway yang BRT maupun yang non BRT. Kira-kira itulah. Terus ada MRT kan belum lama juga ya MRT ya. Baru 5 tahunan apa ya? Nah kurang lebih segitu. Setelah itu baru MRT terintegrasi kan. Iya. Ke depan juga akan pembangunan ke depan mungkin akan lebih yang TOD itu ya transit oriented itu kan mungkin ada dari MRT itu ada kayak skywalk skybird Ya, skybird ya jembatan penghubung Belum. antara moda kereta dengan Terminal. Transjakarta. Berarti itu Ya, akan lebih modern lagi. Satu sih ya. karena waktu itu saya pernah baca juga sih di internet katanya kan memang terminal Blok M itu mau di revitalisasi tahun-tahun ini katanya. Tapi itu baru wacana Pak ya berarti apa ternyata mundur kan waktu Mundur. itu emang setelah ada pergantian gubernur terus ini nggak taunya ini mundur. Ini yang mendekati fix itu 2026. 2026. Pemenangnya tetap sama dari BUMD dari MRT, PT MRT, MRT Jakarta. Iya. Saya rasa itu aja lah, banyak googling aja Om. Iya. Apalagi Jadi ya, kalau tingkat keramaian terminal Blok M itu gimana sih Pak dari dulu sampai sekarang? kalau dulu kan terkenal ya, Muhammad sebelum nongkrong ya, dulu terkenal rame, padat, banyak kerawanan juga, ibaratnya kita melangkah 10 langkah tuh harus megang dompet kita masih ada nggak? Dulu separah itu karena keramaiannya sangat tinggi, terus tapi pelayanannya kita masih terbuka, jadi masih manajemennya masih terbuka kayak kendaraan yang model kayak Mayasari masih ada juga masih ada dulu masih di situ ya dengan Metro Mini dengan itu dengan Kopaja Kopami itu kan kira-kira itu udah sekarang kelihatan sudah sangat berbeda ya udah mallnya kan betul nggak ada dulu kan mall bawah tanah pertama di Jakarta ada di Blok M sekarang mallnya pun sudah tutup. Iya udah banyak toko yang tutup kita sih. yang beroperasinya cuma terminal aja dan ada beberapa kayak sarana pendukung terminal mallnya di Blok M Square nggak di terminal ini di sampingnya lagi. Perubahannya itu sekarang udah mulai banyak seperti Itu dari tahun berapa Pak? Jadi dari semenjak tadi ya tahun 90 itu. sebenarnya sebelum pandemi itu udah mulai sepi. Tambah sepi lagi setelah pandemi udah nggak kembali lagi. Sebelum pandemi itu mall sudah tutup. Sebelum pandemi udah ada tutup ya. Tapi setelah pandemi kan makin Makin parah ya bukannya. tapi pelayanan transportasi kita masih punya 26 trayek. Ukuran terminal dalam kota punya lebih dari 25 trayek itu termasuk masih maksimal. Hampir semua trayek bisa tercover sudah.
Kalau kontribusi dari pihak terminal Pak dalam memfasilitasi layanan transportasi umum ini ada nggak Pak? Kontribusi apa nih? Dari pihak terminal dalam memfasilitasi layanan transportasi umum. Ya tentunya perubahan transportasi kan dari dinas perhubungan. Oh, iya. Cuma sub kecilnya di terminal kita di pelayanan ke masyarakat langsung kan. Iya. Tentunya kita sangat terlibat. Ya. Kita bahkan dari sarana prasarana dari semua mungkin angkutan umum yang sehat dan berbasis nggak teramah lingkungan itu pasti dari kita. Cuma di terminal sekarang udah mulai banyak juga bus listrik itu udah mulai banyak. Bus listrik. Ada beberapa koridor tuh udah pakai bus. Iya. Tapi tentunya ya belum maksimal, belum semua. Baru beberapa rute aja yang pakai bus listrik ya. Mudah-mudahan kedepannya makin bagus, terus Iya. terminalnya dibangun karena kita di bawah MRT ya paling nggak seperti MRT. Ya kan? Kalau MRT kan sudah sangat bagus lah ya. Bagus. Modern ya sangat. Iya. Seperti bandara ya. Itu ya. Yang terakhir nih Pak, kalau jenis transportasi umum yang beroperasi di terminal Blok M ini apa aja Pak? Apa masih mungkin beberapa Bus kotanya adalah busway. Busway. Feedernya adalah Jack Linko, tapi masih ada Trans Jabodetabek. Oh, iya. Layanan Trans Jabodetabek itu masih konvensional, itu masih ada dari Metro Mini, dari Mayasari, bukan Metro Mini, Mayasari sih ya, dari Sinar Jaya. Terus jadi ada yang dari busway yang ke luar kota juga ada, yang ke apa yang sedang tuh Royal Sun. Oh, Royal Trans. Itu yang kecil Iya. juga tuh udah agak ke pinggiran gitu, ke arah mana gitu. Berarti yang masih bisa cover Jabodetabek, masih bisa Tangerang, bisa semuanya. berarti masih bertahan dari dulu itu cuma bus Jabodetabek aja ya? Berarti udah muter-muter loh habis. Iya. Udah tahu semuanya. Enggak maksudnya Tapi lebih detailnya ntar dia mau ngambil di gambar ke layar atas atau ke lapangan kan nggak pasti dari yang dulu tempat halo-halo itu ya. Yang operator itu yang yang udah bulat itu. Bulat. Coba aja kita lihat di situ ntar di foto. Memang tempatnya kotor karena udah nggak kepake, tapi bisa buat ngambil gambar posisi terminal itu dari pintu masuk sampai pintu keluar. Sekian wawancara saya mengenai asal-usul pengembangan terminal Blok M. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah Terminal Blok M memiliki sejarah yang cukup panjang dalam melayani kebutuhan masyarakat kota Jakarta. Sejak tahun 1990-an, pada masa Gubernur Wiyoko Atmodaminto, Terminal Blok M mengalami revitalisasi dari struktur bangunannya. Lalu memasuki tahun 2000-an, dilakukan penertiban area terminal dari pedagang kaki lima. Dari periode ini juga, pihak terminal mulai memberikan kontribusi dalam melayani transportasi umum di Blok M seperti pembuatan jalur bus, ruang tunggu, hingga lobi. Lalu pada perkembangannya Terminal Blok M terus mengalami perubahan dan tentunya di tahun 2024 ini ada harapan dari masyarakat agar Terminal Blok M ini semakin ditingkatkan pelayanannya agar mampu terintegrasi dengan stasiun MRT maupun pusat perbelanjaan di kawasan Terminal Blok M.